Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan mengadakan kelas rangkap ya anak-anak. Untuk kelas 4 belajar matematika dan kelas 5 itu belajar tentang IPA. Nah, sebelum itu kita harus berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita akan belajar kelas 4 dulu ya Ibu Isi. Kelas 4 ini akan belajar tentang matematika. Nah, belajar matematika ini tentang operasi bilangan bulat ya anak-anak. Kemudian Ibu akan jelaskan dulu untuk yang kelas 4. Yang kelas 5-nya nanti dulu ya. Mendengarkan dulu ya. Nah, yang kelas 4 ini ada bilangan bulat, garis bilangan. Kita akan belajar tentang bilangan bulat. Menghitung operasi bilangan bulat dengan garis bilangan dan menghitung operasi bilangan bulat dengan bola negatif dan positif. Kemudian bilangan bulat adalah bagian yang terdiri dari bilangan cacah. Seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan adapun bilangan negatifnya yaitu ada min 3. Ini bilangan negatif ya, ada min 3. Ada min 2. Ada min 1. Min 3. Nah, dan seterusnya. Adapun garis bilangan, kita akan belajar tentang garis bilangan. Ini adalah garis bilangan dengan bilangan-bilangan yang berurutan dari terkecil hingga terbesar. Nah, seperti ini. Ibu kasih contohnya ya. Nah, ini bilangan terkecilnya adalah dari negatif. Ini ada 5, ada min 5, ada min 4, ada min 3, ada min 2, ini min 1. Nah, ini adalah bilangan negatif dari yang paling terkecil ya anak-anak. Dan seterusnya nih, ini ke sini mungkin ada min 10, min 9, min 8, min 7, dan seterusnya. Kemudian ini di tengah-tengah ada 0. Ini ini terus kemudian 1, 2, 3, 4, 5 positif, ini bilangan positif, dan seterusnya. Kemudian berdasarkan garis bilangan. Nah, berdasarkan garis bilangan ini ada bilangan yang di atas ini kan, mana bilangan yang paling besar? Paling besar adalah 3. Dan bilangan paling kecil di sini bilangan yang paling besar adalah 5. Yang ini adalah ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini positifnya kan. Nah, ini bilangan terbesarnya adalah 5. Bilangan paling terkecilnya di sini adalah 5, min 5 ya. Negatif 5. Kemudian menghitung operasi bilangan bulat dengan garis bilangan. Nah, bilangan positif ini dihitungnya dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Nah, dari sini nih, dari 0. Di sini ada angka 0. Nah, di sini di tengah-tengah ini kan ada angka 0. Nah, kalau bilangan negatif ini sampai seterusnya ini dikurang. Kalau ke sini ini berarti ditambah. Penjumlahan itu berarti maju. Kalau pengurangan itu adalah mundur. Kemudian nih contohnya ya. Min 4 ditambah 5.
Nah, kalau min 4 ditambah 5 berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berapa nih? 1 jumlahnya. Nah, kemudian ada lagi nih. Kalau 2 dikurangin 5. Nah, ini kan kalau 2 dikurang min 5, ini sama dengan berapa, anak-anak? Ini ada 2 dikurang 5. Ada ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hasilnya berapa, anak-anak? Min 3. Nah, bilangan positif. Nah, sudah paham kan anak-anak dengan tentang operasi bilangan bulat, negatif, dan positif. Nah, sekarang kita akan belajar untuk pindah ke kelas 5 ya. Kita akan yang kelas 4 Ibu kasih tugas ya. Ibu kasih tugas 5 soal. Nomor 1, 1 ditambah 5 min 5 itu berapa? Nah, nomor 2 itu min 2 dikurang 3 itu berapa? Kemudian nomor 3 min 4 dikurang ditambah 5 itu berapa? Ini ya anak-anak ya, contohnya ya soalnya ya. Kemudian kerjakan ya untuk anak kelas 4 SD. Nah, untuk kelas 5 kita akan membahas materi tentang pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana yaitu kita akan belajar untuk materi kelas 5 itu adalah pesawat sederhana ya Nana. Nah, pesawat sederhana ini adalah pesawat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia yang disusun secara sederhana seperti obeng, ada palu, ada katrol, ada gunting, dan sebagainya. Kemudian ada pengungkit. Pengungkit itu adalah contoh peralatan yang menggunakan prinsip kerja pengungkit antara lain gunting, pemotong kuku, ada timbangan, ada jungkat-jungkit. Nah, pengungkit memiliki bagian-bagian yaitu ada titik tumpu, yaitu tempat titik yang digunakan di batang tumpu. Kemudian ada jenis pesawat sederhana. Pesawat sederhana yaitu ada pengungkit. Ada pengungkit itu contohnya ada gunting, ada pemotong kuku, ada timbangan, ada jungkat-jungkit. Dan pengungkit juga memiliki bagian-bagian. Bagian-bagiannya yaitu titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Kemudian ada berdasarkan letak beban, kuasa, dan penumpunya disebut pengungkit yang dibedakan menjadi 3 golongan. Apa anak-anak 3 golongan? Yaitu ada pengungkit golongan 1 yaitu titik tumpu yang terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Kemudian pengungkit golongan 2 yaitu titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Kemudian ada pengungkit golongan 3. Pengungkit golongan 3 yaitu titik kuasa yang terletak di titik tumpu dan titik beban. Yaitu contohnya sapu, sekop, pinset, dan stapler. Yang titik
tumpu golongan 2 itu contohnya ada gerobak, ada pemecah kemiri, pembuka kaleng, pemotong kertas. Kemudian pengungkit golongan 1 itu adalah ada tang, ada gunting, ada pemotong kuku, ada catut kuku, ada timbangan, ada jungkat jungkit. Kemudian ada pesawat sederhana bidang miring. Bidang miring merupakan suatu alat atau bidang dengan permukaan miring. Salah satu jenis bidang miring adalah tangga. Nah, tangga merupakan pesawat sederhana jenis bidang miring yang digunakan untuk memudahkan mencari tempat yang tinggi. Nah, bidang miring ini juga mempermudah memindahkan benda-benda yang berat, misalnya peti dalam truk, kemudian pisau, pahat, skrup, paku, kapak, dan baut. Bagian tajam dan benda-benda tersebut merupakan bidang miring. Nah, yang ketiga adalah katrol. Katrol ini merupakan pesawat sederhana yang memudahkan kita untuk mengambil air. Contohnya adalah penimba sumur. Penimba air di dalam sumur. Tahu kan anak-anak penimba air? Nah, zaman dulu masih kita mandi di rawa-rawa, di sumur. Kemudian ada katrol. Katrol ini adalah katrol tetap, katrol bebas, katrol majemuk. Nah, katrol tetap yaitu merupakan katrol yang posisinya tidak perlu berubah saat digunakan. Nah, ini katrol itu seperti timba air yang di dalam sumur. Kemudian ada tiang bendera. Yang kedua adalah katrol bebas. Katrol yang merupakan posisinya berubah saat digunakan. Ini katrol pada saat mengangkat peti kemas. Kemudian ada katrol majemuk atau ganda, yaitu katrol yang perpaduan dari katrol tetap dan katrol bebas. Nah, Ibu punya gambarnya nih, contoh-contohnya nih. Nih ada contoh pengungkit, ada digunting, ada apa ini? Ada pencapit kertas. Ini yang pengungkit golongan 2. Ini ada angkong, kalau bahasa Jawa angkong, bahasa Indonesia gerobak. Ya, gerobak dorong. Nah, ini yang ketiga ada sekop, ada apa namanya nih? Pencatut kuku, nah macam-macam ya. Kemudian ini ada contoh bidang miring ini. Kelihatan ya anak-anak ya. Nah, ini yang ketiga nih, contoh katrol ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk tugas anak kelas 5, yaitu sekarang anak-anak harus bisa memberikan contoh-contoh pesawat sederhana selain yang Ibu sebutkan tadi. Dan jelaskan itu pesawat sederhana dalam bentuk apa, jenis apa. Nah, sekian anak-anak. Dari selama pelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.